warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nistrina Ayunanda Kurnia dari Politeknik Negeri Madiun, Prodi Akuntansi kelas 1B dengan NIM 203209104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manusia dan agama, sumber ajaran Islam, din al-Islam, dan kerangka ajaran agama Islam yang akan saya jelaskan kepada kedua orang tua saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manusia dan agama. Asal-usul manusia menurut teori Charles Darwin sangat bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Charles Darwin mengemukakan asal-usul manusia berasal dari evolusi kera. Sedangkan Al-Quran menjelaskan manusia itu ada karena 3 kejadian. Kejadian yang pertama yaitu proses penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah yang kering, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, sehingga ia hidup. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, seperti halnya Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Yang ketiga, manusia diciptakan dari saripati, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Shadaqallahul azim. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang din al-Islam. Din al-Islam berasal dari kata ad-din yang berarti agama, dan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salma yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Agama Islam menekankan arti ketauhidan, yakni terhadap satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan dari dinul Islam ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalankan syariat agama Islam ada beberapa tahapan, seperti memiliki keyakinan yang benar, mengetahui syariat yang benar, menjalankan syariat dengan penuh keyakinan, dan mauhibah, yaitu memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam din al-Islam terdapat ruang lingkup agama Islam. Yang pertama ada hablum minallah, yaitu perjanjian dengan Allah. Kita beriman terhadap Islam dengan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, hablum minannas. Kita sebagai manusia harus memiliki hubungan yang baik antar sesamanya, karena kita tidak bisa lepas dari bantuannya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Allah telah memberikan alam sekitar dengan tersusun rapi. Kita sebagai manusia wajib untuk menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan tentang din al-Islam di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang bunyinya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Dari manakah sumber ajaran Islam itu? Sumber ajaran Islam berasal dari 3 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Di mana Al-Quran dan hadis itu adalah ajaran Islam yang langsung dari Allah dan Nabi Muhammad. Sedangkan ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama, tapi masih mengacu juga pada Al-Quran dan hadis. Dahulu kala, Al-Quran memiliki beberapa nama, yaitu ada Alkitab, Al-Zikr, At-Tanzil, dan Al-Furqan. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan Al-Quran. Sejarah dan perkembangan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat menjadi khalifah. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, Umar telah memegang suhuf yang akan disusun menjadi sebuah lembaran. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hudzaifah datang kepada Utsman karena telah melihat pertikaian hebat tentang bacaan kitab mereka. Hudzaifah menyuruh kepada Utsman agar menghentikan pertikaian tersebut. Dan yang keempat, masa setelah Utsman bin Affan dan permulaan Al-Quran dicetak. Dari nas-nas yang telah dikirimkan oleh Utsman, umat Islam menyalin Al-Quran untuk kepentingan mereka sendiri dengan cara hati-hati dan secara cermat. Isi Al-Quran itu ada apa aja sih? Isi Al-Quran itu ada akidah, ibadah, akhlak, peringatan, hukum-hukum, sejarah, dan juga dorongan untuk berpikir. Al-Quran itu merupakan suatu kitab yang sangat istimewa. Jikalau kita membaca Al-Quran, kita itu mendapatkan pahala kebaikan. Selanjutnya, Al-Quran itu tidak akan direvisi sepanjang masa. Dan, jikalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, itu tuh diberikan kemudahan. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang sangat otentik, yang dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 9, yang bunyinya, Bismillahirrohmanirrohim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Shadaqallahul azim. Sumber yang selanjutnya adalah hadis. Hadis itu artinya adalah sesuatu yang baru. Hadis juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sedang diperbincangkan. Sejarah dan perkembangan hadis. Sejarah dan perkembangan hadis itu ada 3. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, para sahabat mendengarkan langsung dari Rasulullah atau dari sahabat lain, karena para sahabat tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa perintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, perkembangan hadis ini tidak begitu pesat, karena mereka telah mengarahkan agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Dalam perkembangannya, ketiga golongan ini mulai memasukkan hadis dengan tujuan membenarkan golongan mereka dan menjatuhkan golongan yang lain. Selanjutnya ada macam-macam dan tingkatan hadis. Macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang sehat, sah, dan selamat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini hampir mirip dengan hadis sahih. Yang membedakan adalah hafalannya. Hadis hasan ini tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak kuat dan lemah. Selanjutnya ada tingkatan hadis.
Tingkatan hadis itu ada 3. Yang pertama, mutawatir, masyhur, dan ahad. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis kadang-kadang memperluas hukum yang ada di Al-Quran atau menetapkan hukum sendiri di luar apa yang telah ditentukan di Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ijtihad. Ijtihad itu sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Masalah-masalah yang diijtihadkan itu yang bukan merupakan akidah keimanan seseorang, yang belum ditentukan kadar dan kriterianya dalam nas, dan juga masalah qiyas, yaitu norma hukum tersendiri. Syarat-syarat ijtihad itu apa aja sih? Syarat-syarat ijtihad itu harus memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi, memahami bahasa Arab, dan juga memahami ushul al-fiqih. Macam-macam ijtihad yaitu meliputi ijma', qiyas, maslahah mursalah, istishan, istishab, suduz zari'ah, dan juga urf. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kerangka ajaran agama Islam. Kerangka ajaran agama Islam itu meliputi 3. Yang pertama, akidah, syariah, dan akhlak. Di mana akidah ini bentuk arti dari beriman, percaya, dan yakin. Tujuan mempelajari akidah ini untuk menjauhkan perbuatan syirik. Dan yang kedua, syariah. Syariah ini adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia. Tujuan mempelajari syariah ini untuk mendatangkan kemaslahatan. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak itu bentuk arti dari budi pekerti dan tingkah laku. Akhlak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlakul al-karimah, yaitu akhlak terpuji, dan akhlakul al-madmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak di kehidupan manusia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat, dan akhlak kepada lingkungan sekitar. Tujuan mempelajari akhlak yaitu untuk menjadikan pribadi yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang berkembang pada lapangan akidah, syariah, dan akhlak. Yaitu terdapat beberapa kelompok Islam. Yang pertama ada Khawarij. Khawarij itu dikenal sering melakukan kekerasan dan pertumpahan darah. Yang kedua, Syiah. Mereka menolak kepemimpinan 3 khalifah Islam dan mereka tidak meyakini Al-Quran. Syiah membuat Al-Quran versinya sendiri. Yang ketiga, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu adalah zatnya itu sendiri dan Al-Quran adalah makhluk. Yang keempat, Asy'ariyah. Asy'ariyah ini dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Dan yang kelima ada Al-Haruriyah. Al-Haruriyah ini menganut pahamnya Khawarij. Selanjutnya Al-Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa manusia menerima begitu saja atas perbuatannya, keringatnya dan gerakannya atas perbuatan Allah. Kebalikan dari Al-Jabariyah adalah Al-Qadariyah, yaitu manusia menciptakan perbuatannya itu sendiri, bukan atas kehendak Allah. Dan yang terakhir ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu manusia bebas menentukan pilihan itu sendiri, namun masih atas kehendak Allah. Kita sebagai umat Islam harus menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya ada mazhab-mazhab. Yang pertama ada mazhab akidah atau teologi. Mazhab akidah meliputi Al-Haruriyah, Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan pada surat Al-An'am ayat 153 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa 'anna hadza siratim mustaqiman
fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya, mazhab syariah atau fikih. Mazhab syariah meliputi mazhab Hanafi di Iran, mazhab Maliki di Maroko, mazhab Syafi'i di Indonesia, dan mazhab Hambali di Arab. Yang terakhir ada mazhab akhlak. Mazhab akhlak atau tasawuf yaitu meliputi tasawuf sunni, tasawuf falsafi, tasawuf amali, dan tasawuf salafi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.